Jadi teks eksposisi itu adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Jadi tujuan dari eksposisi nih tujuannya untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan si pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi ini maka si pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Itu tujuan dari teks eksposisi. Nah, sembari saya menjelaskan tentang teks eksposisi ini, nanti kalian bisa mencatat jika ada hal-hal yang menurut kalian penting ya. Tapi ini penting semua sih. Nah, setelah tujuan, di sini ada ciri-ciri. Nih ciri-ciri dari teks eksposisi, yaitu singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak. Nah, mengajak di sini maksudnya mengajak apa? Mengajak untuk membaca. Kemudian penyampaian teksnya secara lengkap, lugas, menggunakan bahasa yang baku. Nah, kemudian menjelaskan informasi-informasi pengetahuan di dalamnya. Nah, seperti yang tadi siapa yang jawab ya? Jadi, nah, ya di dalamnya di teks eksposisi itu berisikan informasi-informasi pengetahuan di dalamnya. Nah, kemudian tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari si penulis terhadap pembacanya. Nah, jika kalian nulis teks eksposisi ini, kalian nggak boleh memaksakan kehendak kalian di dalam tulisan kalian. Kan yang baca tulisan kalian itu nanti bukan kalian doang, tapi orang lain juga membaca tulisan kalian. Jadi kalian nggak boleh memaksakan kehendak kalian ya, kalau menulis teks eksposisi ini. Nah, kemudian teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Nah, netral di sini tidak memihak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian penjelasannya disertai data-data yang akurat. Kemudian fakta yang digunakan sebagai alat yang konkret atau nyata. Nih, fakta yang terdapat di dalam teks eksposisi ini merupakan fakta yang nyata atau benar kejadiannya. Nah, umumnya teks eksposisi ini menjawab 5W1H. Ada yang tahu 5W1H apa aja? Ayo, ada yang tahu 5W1H apa aja? Tadi dulu, Iya. banget. Ya, wajib nonton TV deh, Cok. Apa ya? Apa nih Melvina 5W1H? Ayo, ada yang tahu? Masa saya mulu yang jawab? Nggak apa-apa. Nilainya Anak-anak bagus ada nanti yang mau Melvina. masuk. Halo? Halo. Iya, Ibu. Apa, Itu, Bu? Rizky. Iya, Ibu. Anak 86 ada yang mau masuk, tapi katanya susah, harus ke Play Store dulu. Download. Tapi belum install juga nggak apa-apa sih, Bu, bisa masuk. Itu Bu kayak saya, Coba Bu. dilihat dulu. Iya, Dilihat Ibu. dulu sebentar. Nah, itu tuh pada komen katanya nggak bisa masuk. Iya, Bu. Coba Dulu, Bu. sebentar, ditunda dulu. Tadi materinya sampai 5W1H ya. Iya, Ibu. Iya. Udah bisa belum itu? Ki? Katanya harus di-download ke itu dulu. Ke Play Store ya? Tapi saya coba. Iya, padahal Iya. langsung bisa ya. Iya, saya coba langsung bisa sih, Bu, dari HP juga. Nggak perlu di-download. Iya. Ibu juga langsung bisa, tapi kok itu mereka gimana sih? Enggak tahu. Saya enggak tahu. Potato. Kalian juga sama kan ya? Langsung ya masuk ya, bisa ya? Iya, Ibu. Saya download. Saya download, Bu. Saya download. Bu. Saya download, Bu. Oh, di-download dulu. Iya, Bu. Oh, ya udah. Ya udah ya. Makasih deh. Dilanjutkan. Yuk. Hati-hati, Bu. Pak, tadi 5W1H ya? Iya, apa aja 5W1H? Itu yang ini Kameranya pada mati. Jelek lah. yang 5W1H adalah contekan dari Watt,
who, where, when, why, dan how gitu kan sih? Iya, apa bahasa Indonesianya? Itu kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa? What itu apa? What, apa. Iya. Terus who lagi. Terus apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, Itu bukan? betul. Iya. Nah, dapat paketan. Iya, Mido. umumnya teks eksposisi itu menjawab pertanyaan 5W1H tadi. Lanjut Iya. nih, materi lanjut. Ada struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ini ada 4, yaitu yang pertama itu judul. Nah, judul ini menggambarkan sesuatu yang akan dibahas di dalam teks eksposisi tersebut. Biasanya judul ini ditulis dengan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, kemudian ada pernyataan umum atau tesis. Biasanya sih tesis nih, banyak orang taunya tesis. Judul, tesis, argumentasi, dan simpulan biasanya. Nah, tesis ini adalah bagian yang berfungsi untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas sekaligus menempatkan pembaca pada posisi-posisi tertentu. Nah, maksudnya posisi-posisi tertentu ini apa? Nah, maksudnya si pembaca bisa aja ada yang sepemahaman dengan kalian, ada juga yang tidak sepemahaman dengan kalian. Maksudnya gini, kalian misalnya nulis teks eksposisi. Nah, misalnya saya yang membaca teks eksposisi tulisan kalian. Nah, itu bisa menempatkan saya ada di dua posisi. Pertama, saya bisa aja sependapat dengan tulisan yang kalian buat, dan saya bisa aja tidak sependapat dengan kalian yang buat gitu. Jadi di sini tesis ini merupakan lebih ke ini sih, ke pembaca berada di posisi mana, bisa menempatkan pembaca ada di posisi mana tesis ini. Nah, kemudian ada argumentasi atau alasan. Nah, di argumentasi atau alasan ini merupakan panjang atau pendeknya suatu teks eksposisi dapat dilihat dari argumentasinya. Apakah argumentasinya banyak atau pendek? Nah, biasanya teks eksposisi ini bisa dilihat panjang atau pendeknya dari argumentasi atau alasannya ini. Kemudian yang keempat itu kan ada penegasan ulang atau simpulan. Nah, penegasan atau pengulangan simpulan ini dilakukan berdasarkan ini pengulangan dari argumentasi atau dari tahap ketiga ini. Nah, simpulan ini ada di pengulangan dari argumentasi. Nah, biasanya teks eksposisi ini enggak semuanya terdapat simpulan. Jadi cuman ada yang judul, tesis, atau argumentasi. Nah, terus juga ada yang judul, tesis, argumentasi, atau simpulan. Nah, tapi simpulan ini enggak setiap teks eksposisi punya simpulannya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis teks eksposisi. Ada eksposisi definisi, proses, ilustrasi, laporan, perbandingan, sama pertentangan. Ini ada yang bisa jelasin gak nih eksposisi definisi apa? Apa? Ada yang udah baca-baca materinya belum sebelumnya nih? Eksposisi definisi itu apa sih? Eksposisi definisi. Ayo Melvina nih biasanya rajin baca-baca buku Melvina. Ya, Melvina, Pak. Melvina pada paling pintar pada kelas, Pak. Apa sih siapa sih yang jawab nih? Mau ketemu abok lu ya. Ini ada yang bisa jawab nggak? Eksposisi definisi itu apa? Oke, kalau nggak ada yang bisa jawab nih, saya kasih tahu eksposisi definisi itu. Kenapa? Pertanyaannya apaan? Ini eksposisi definisi itu apa? Ini jelasin nih satu-satu nih, definisi, proses, ilustrasi, laporan, perbandingan, pertentangan. Ini kan jenis-jenis eksposisi nih. Tuh Erlangga udah jawab. Erlangga tadi apa Erlangga? Mana Erlangga nih? Enggak. Erlangga keluar sedikit yang Erlangga. Oh, ini nih.
Erlangga jawab di tulisan. Eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan sesuatu hal. Iya betul, kurang lebih begitu Erlangga. Ini Erlangga nggak bisa ngomong ya? Asap aja, kakak berdosa banget. Iya kurang lebih begitu. Bener apa kata Erlangga? Jadi eksposisi definisi itu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Nah, sedangkan eksposisi proses ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Nah, di eksposisi proses ini dijabarin nih, dijelasin langkah-langkah dari awal sampai akhir. Nah, kemudian ada eksposisi ilustrasi. Nah, eksposisi ilustrasi ini merupakan teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik yang akan dibahas. Nah, biasanya eksposisi ilustrasi ini disertai dengan gambar-gambar. Sedangkan eksposisi laporan yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari suatu berita atau penelitian. Nah, ini eksposisi laporan itu merupakan laporan dari berita atau penelitian tertentu. Biasanya kalau ada laporan berita atau penelitian-penelitian, biasanya makanya eksposisi laporan ini nih. Kemudian ada eksposisi perbandingan. Eksposisi ini yaitu gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan eksposisi yang lain. Jadi ini digunakan untuk perbandingan-perbandingan, lebih ke membandingkan apakah ini lebih baik daripada ini. Pokoknya ini digunakan untuk biasanya berisi tentang perbandingan-perbandingan di eksposisi perbandingan ini. Kemudian ada eksposisi pertentangan. Eksposisi ini biasanya berisi tentang hal pertentangan, semua isinya pertentangan semua nih biasanya di eksposisi ini. Baik, lanjut. Ada unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Ini yang sebelum kalian menulis teks eksposisi ini, kalian menentukan topik yang akan disajikan dulu terlebih dahulu. Kalian pengen bahas apa sih? Topik apa sih? Pengen menyajikan apa di dalam tulisan kalian? Nah, kalian tentukan dulu sebelumnya. Kemudian tentukan tujuan eksposisi ini. Kalian tadi masuknya ke jenis-jenis teks eksposisi apa? Nah, kalian tentuin dulu nih tujuan eksposisi kalian. Untuk perbandingan kah, untuk laporan kah, atau untuk yang lain-lain. Nah, kemudian memilih data yang sesuai dengan tema yang akan kalian angkat. Misalnya kalian mau bikin teks eksposisi tentang manfaat lidah buaya. Nah, kalian memilih datanya yang berkaitan dengan lidah buaya. Jangan yang berkaitan dengan misalnya bunga bangkai. Kan nggak ada kaitannya itu dengan lidah buaya. Bunga bangkai dan lidah buaya nggak berkaitan sama sekali kan. Nah, kemudian membuat kerangka karangan. Sebelum kalian menulis teks eksposisi atau membuat, kalian buat dulu kerangka karangan yang sistematis. Kemudian pembahasan yang mengembangkan karangan. Nah, setelah itu kalian pembahasannya kalian kembangin. Kerangka-kerangka karangan yang udah kalian buat, kalian kembangin dalam bentuk tulisan, argumentasi segala macam kalian tulis di sini hingga membuat sebuah paragraf yang panjang. Nggak harus panjang sih, pokoknya biasanya membentuk sebuah paragraf nih di ini kelima. Kemudian membuat simpulan dari teks yang eksposisi yang kalian buat itu apa begitu. Kemudian ini ada unsur kebahasan teks eksposisi. Nah, di sini unsur kebahasan teks eksposisi itu ada pronomina, nomina dan verba, dan konjungsi. Nah,
Ini bisa kalian catat atau mungkin kalian yang sudah paham nggak apa-apa nggak dicatat, tapi nanti ada tugas terkait ini sih. Nah, ini sebelumnya Bapak jelasin dulu tentang pronomina. Ada yang tahu nggak pronomina itu apa? Astagfirullahaladzim, itu suara burung siapa itu? Aduh. Si Agus malah mainan burung, Agus. Mas Agus, Cok. Ayo, ada yang tahu nggak nih pronomina itu apa? Melvina, Abel, ayo Erlangga tadi yang jawab. Farel, ada yang tahu nggak nih pronomina Bel itu jawab apa? Bel. Inilah harinya. Daerah penghapusan. Wah itu jangan ada suara bu. Persona. Ini ada yang tahu nggak nih pronomina itu apa? Dan dulu pas saya lagi ngerjain tugas adik saya nih. Iya, ya udah kerjain dulu tugas adanya. Nih sekalian Bapak ngasih tahu ya. Ini pronomina itu adalah kata ganti. Nah, terus di pronomina ini dibagi menjadi dua, ada pronomina sama pronomina non persona. Ada pronomina persona dan non persona. Nah, pronomina persona ini apa sih? Nah, pronomina persona ini merupakan kata ganti orang tunggal atau sendiri. Kalau orang tunggal atau sendiri biasanya menggunakan kata gantinya yaitu ia, dia, Anda, kamu. Nah, itu merupakan contoh kata ganti pronomina persona atau orang tunggal sendiri. Nah, kemudian kalau yang lebih dari satu menggunakan kata ganti apa? Nah, kalau lebih dari satu orang menggunakan kata ganti pronomina persona jamak yang lebih dari satu orang. Contohnya seperti kamu, kita, mereka. Nah, itu kan lebih dari satu tuh. Menggunakan kata ganti pronomina persona jamak. Nah, kemudian ada pronomina non persona. Nah, apa sih pronomina non persona ini? Nah, pronomina non persona ini merupakan kata ganti yang bukan orang. Kalau pronomina persona ini kata ganti orang, pronomina non persona ini kata ganti yang bukan orang. Sampai sini paham nggak? Paham. Masuk lagi. Nah, ada yang tahu nggak nih contoh atau kata ganti dari pronomina non persona penunjuk? Google. Pronomina non persona penunjuk ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan. Ada yang tahu nggak nih contohnya dari pronomina non persona penunjuk ini? Contoh dari pronomina non persona penunjuk ini ada seperti ini, itu, sini, sana. Sana. Ya, itu contoh dari pronomina non persona penunjuk. Contohnya tadi tuh. Atau kata ganti yang bukan orang ya, ini ya pronomina persona. Nah, kemudian ada pronomina non persona penanya. Mungkin kalian udah pada tahu kali kalau pronomina non persona penanya. Contohnya itu seperti apa, mana, siapa, apa. Pokoknya yang diikuti dengan kalimat tanya. Ini pronomina non persona penanya. Nah, kemudian ada nomina dan verba. Ada yang tahu nggak nomina itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak nomina itu apa? Penyau. Cari dulu kak. Nah, ini Rizik tadi jawab ya, Rizik ya. Iya. Apa tadi kak soalnya kak? Ini nomina atau verba? Nomina dulu, kita nomina dulu. Nomina itu apa sih? Google boleh kan kak? Boleh. Masuk lagi, kok berusaha sekali ya. Berisik kau ja. Nomina adalah kelas kata yang Nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Iya. Singkatnya nomina itu adalah kata benda. Nah, ya. Nah,
nomina ini biasanya mengacu pada benda, baik benda nyata ataupun benda abstrak. Contohnya ada yang tahu nggak contohnya apa aja? Contoh dasarnya, contoh dasar dari nomina atau kata benda. Ada yang tahu nggak nih? Contoh dasar nomina atau kata benda yaitu ada gambar, meja, rumah, pisau. Nah, itu merupakan contoh dari nomina atau kata benda. Kemudian verba. Nah, verba ini ada yang tahu nggak verba itu apa? Kata kerja. Kata Oke, udah pada tahu ya berarti. Verba itu kata kerja. Kemudian konjungsi. Nih yang terakhir ada konjungsi. Ada yang tahu nggak konjungsi itu apa? Kata apa Riji kayu. kata penghubung. Iya, betul. Nah, kata penghubung ini biasanya digunakan di teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi kita. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas apa aja tuh? Pengertian, ciri, unsur, struktur, jenis-jenis teks eksposisi. Nah, ini contoh dari teks eksposisi beserta strukturnya. Bisa kalian baca. Nanti PowerPoint-nya saya kirim juga sih di grup WhatsApp. Sekalian presensi nanti ada di grup WhatsApp ya. Nah, ini contoh dari teks eksposisi beserta strukturnya. Bisa kalian baca. Kekecilan. Oh, kekecilan. Ya udah. Nanti baca. Nanti saya kirimin PPT-nya di grup kalau gitu. Sebentar ya, diperbesar. Transportasi di. Gimana? Udah kegedean Kak. Oh, udah kegedean. Yang pas-pas aja Kak. Nah. Dia diperankan sebagai ekonomi. Kebaca nggak nih? Potong tapi. Kecilin lagi Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi kelihatan nggak? Kelihatan. Geser ke kiri. Nih coba kalian lihat contoh dari teks eksposisi nih. Ini contoh dari teks eksposisi, judulnya itu Kemacetan dan Masa Depan Kota. Gimana, udah baca semua belum nih? Reja kok ngechat WA Reja? Nih ceritanya nanya nih Kak. Apa? Ini kan dari contoh teks eksposisi nih. Ini contoh dari teks eksposisi. Nah, ini strukturnya. Tesis itu, nih kelihatan apa enggak? Enggak ya, enggak kelihatan ya, kekecilan ya? Kelihatan Kak, bisa di zoom. Aduh, kegedean. Nah. Ih, nggak kelihatan. Kepotong tapi kalau kayak gini. Kecilin aja Kak. Nah, kan bisa di zoom Kak. Nih, tesis kan tadi udah lihat kan nih dari sini contoh teks eksposisinya kan Kemacetan dan Masa Depan Kota. Judulnya nih Kemacetan dan Masa Depan Kota kan. Ini judul. Nah, untuk tesis nih, tesisnya terdapat pada paragraf pertama. Nih, transportasi didefinisikan oleh para ahli. Ini tuh termasuk ke dalam tesis. Jadi jadi isi dari paragraf. Nah, isi dari paragraf ke-1 ini tesis nih. Tesis didefinisikan oleh para ahli, kebutuhan turunan dan berasal dari kegiatan ekonomi maupun sosial. Itu termasuk ke dalam tesis. Nah, terus yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi ini terdapat pada paragraf keberapa? Ada yang tahu nggak nih? Argumentasi. Nih. Argumentasinya terdapat di paragraf keberapa? Ada yang tahu?
Bentar Kak. Ini kita lebih ini coba buat belajar struktur dari teks eksposisi dulu ya hari ini. Strukturnya. Kalau dari struktur kalian udah pada paham, udah pada ngerti, ke depannya nulis teks eksposisi juga udah paham sih. Yang makanya kalian harus ngerti dari strukturnya dulu. Gimana argumentasi terdapat di paragraf keberapa nih? Ada yang mau jawab nggak? Sabar Kak, dibaca dulu Kak. Oke. Apaan Pak? Apaan tadi pertanyaannya? Argumentasi ada di paragraf berapa? Oh, Paragraf Kok tiga berapa bener itu? nggak? Jim? Paragraf Kenapa? tiga bener nggak, Kak? Kenapa? Suaranya pelan. Suaranya pelan. Abel Pelan apa? sedikit bisa gak? Hah? Ah, Melvina kak, suaranya gede banget gede kak, Melvina kak. Apa Abel? Abel apa Abel? Apa Bel? paragraf 3 bener nggak? Ya, jadi argumentasi itu ada di paragraf 2 sampai paragraf 3. Ini argumentasi. Dari paragraf 2 sampai paragraf 3. Nih. Oke, Abel oke. Tuh. Lah kok gila. Nah, ini simpulan ada di paragraf berapa simpulan? Kesimpulannya Kak. Iya, ada di paragraf berapa? Paragraf kesimpulan. Nggak tahu. Kenapa Abel? Suaranya pelan Abel. Pemakan ya. apa nggak kedengeran suaranya? Nggak jadi ngomong. Gak jadi ngomong. Ada di paragraf berapa nih? Ada yang mau ngomong? Ada yang mau jawab nggak? Sabar. Simpulan itu ada di paragraf terakhir, ada di paragraf keempat. Tuh. Suaranya pantul-pantulan begitu, bingung. Iya ya. Jadi tesis itu ada di paragraf ke-1, argumentasi ada di paragraf kedua sampai ke-3, simpulan atau penegasan ulang itu ada di paragraf keempat. Nah, nih tugas buat kalian nih. Apaan tuh? Baca. Nanti PowerPoint-nya dikirim juga sih ke grup WhatsApp sekalian isi presensi. Ini kalian baca dulu. Ini teks eksposisinya. Nah, ini soalnya nih. Analisislah teks eksposisi tersebut berdasarkan struktur isinya sesuai yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, nih jadi kalian nanti jawabnya nggak usah ditulis ulang. Misalnya kan di sini ada paragraf 1, 2, 3. Kalian nggak usah nulis ulang. Misalnya di paragraf 1 itu ada sejak zaman dulu nenek moyang kita telah, nggak usah ditulis gitu. Jadi kalian cuman tulis aja tesis itu ada di paragraf berapa. Misalnya tesis ada di paragraf kedua misalnya. Kemudian argumentasi ada di paragraf ke-1. Terus simpulan ada di paragraf ketiga. Misalnya gitu kalian tulis langsung gitu aja. Jadi langsung tulis tesis ada di paragraf berapa, argumentasi ada di paragraf berapa, simpulan ada di paragraf berapa. Biar kalian gampang juga, nggak usah capek-capek nulis lagi. Siap. Nih, soalnya PPT-nya Bapak kirim. Saya kirim di grup WhatsApp aja sekalian presensi ya. Isi presensi dulu. Oke nggak nih? Udah pada paham berarti ya? Iya. Udah pada paham nih semuanya nih. Halo. Hai. Hai. Ada yang mau ditanyain nggak Bel?
Nggak ada, Pak. Dikumpulin kapan, Kak? Kenapa? Abel suaranya pelan Abel. Ini dikirimin dulu PPT-nya ya di grup. Oke, udah dikirim. Ya untuk pertemuan hari ini itu aja sih, bahas dari teks eksposisi, pengertian, struktur, ciri-ciri, jenis-jenis. Ya untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri sampai sini. Jangan lupa tugasnya dikumpulin paling lambat pukul 1 lewat personal chat aja ya. Dikirimnya personal chat aja ke Bapak, nanti biar Bapak yang ngirim ke Bu Mariuti. Pelajarin materi-materi berikutnya. Lu pada malas belajar nih, pada main HP aja ya. Iya nih Abel. Reja. Sama Rizik juga. Rijik dengerin. Ya udah, Suaranya mantul-mantul. Pak, dikumpulin terlambat apaan? Tanggal lagi. Hari Jam ini berapa? hari ini pukul 1, pukul 13.00. Orang gampang sih. Misalnya tesis ada di paragraf berapa, argumentasi ada di paragraf berapa, simpulan ada di paragraf berapa. Cuman gitu doang, masa nggak bisa sih? Harusnya sih 10 menit udah selesai. Harusnya. Kasih waktu aja nyampe pukul 13.00. Bel, nyalain kamera lu, Bel. nyalain kamera. Boleh. Boleh. Coba dong nyalain kameranya, mana? Bel, nyalain Bel. Nyalain, woi. Aduh, disuruh juga. Itu gua Pakai kerudung, Pak. Oh, nggak pakai kerudung itu, yang ceweknya jangan berarti. Bel. Aneh Bel, muka Bel. Aku jelek, aku bangga. Bagi palok. Aduh, Reja, kamera nyalain, Ja. Jangan, nggak boleh. Bahaya. Oh, kamu dosa Nggak banget. ada, HP gua nggak ada kameranya. Rijik ganteng banget, sumpah nggak bohong. Ya udah. Untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kumpulin tugasnya. Paling lambat pukul 13.00 ya. Iya. Oke, ini sekalian presensi diisi sama tugas, jangan lupa. Iya. Bel, tebak-tebakan sama gue Bel, GC Bel. Lah, jangan di sini lah, nggak jelas lu. Ini siapa? Udah 86 semua. Ayo Bel, tebak-tebakan sama gue Bel, guys ya Bel. Hei, ini gurunya mana? Nih, gini nih. Ayam sama telur duluan mana? Ayo mau. Ayo mikir. Ayam sama telur duluan mana? Gurunya udah keluar, Pak. Belum, masih ada. Ayo. Gue udah tebak-tebakan. Aduh. Itu masih ada Bu Mariuti juga. Untuk Ibu Mariuti, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini. Dan tugas juga dikumpulkan hari ini pukul 13.00, Bu. Bagaimana Ibu? Apakah ada? Paling lambat ya. Iya, Paling lambat. paling lambat pukul 13.00. Masih ada waktu sih Ki sampai kita sampai 10.40. Oh, kita sampai 10.40. Ayo lanjut lagi. Lanjut lagi. Kita tanya jawab aja itu. Iya, ada yang mau ditanyain gak nih dari materi yang tadi? Abel. Itu yang hadir berapa? 18 orang ya? 18 orang, Bu. Oh iya. Abel hadir.
Tapi saya ngirim presensi juga, Bu. Abel mau Suruh nanya ngisi pada di apa? grup. Tidak bisa. Apa presensi diambil dari yang hadir di sini saja, Bu? Iya, Bu. Presensi diambil dari yang hadir di sini saja apa yang dari ngelis di grup WhatsApp? Berarti lihat di grup WA aja. Oh, ya udah. Iya, masalahnya itu anak-anak ya, kendalanya kalau PJJ ya seperti ini. Iya, iya. Kadang-kadang paketannya, terus cuaca juga, tapi kalau sekarang bisa sih. Ya, dilanjut aja. Iya. Ada yang ingin bertanya nggak? Dari materi yang udah di pengertian nih. Tujuan. Siapa tahu ada yang belum ngerti. Coba dilihat PowerPoint yang udah dikirim. Kak, suaranya Biar bacanya. Iya, suaranya mantul-mantul. Kenapa sih? Bel. Bel. Ayam sama telur duluan mana? Jawab lu. Gue nggak tahu jawabannya itu. Kak. Nyalain apa? Ayam sama telur duluan mana? Astagfirullahaladzim. Tanya kakaknya dulu, Kak. Ayam. Kak, ayam sama telur dulu. Nanyanya yang ini atau yang materi, jangan di luar dari materi. Abel, kamu berdosa banget, Abel. Nah, kan Reja Kak yang nyuruh nanya, Kak. Lo gue masih misteri itu jawabannya. Tugas terakhir jam berapa, Kak, jadinya, Kak? 13.00 tetap. Nggak boleh nawar, Kak. Nggak boleh dong. Itu kan udah gampang banget itu. Hati-hati di Lu kan nggak sholat Jumat bisa ngerjain. suara Abel kafir. lu. Ngapain ngetik orang dulu? Aduh, Abel.